sebagai ungkapan syukur kita dan terima kasih kita datang ke tempat ini. Kita percaya karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Mari saudara, kita nyanyikan pujian kita, melayani bagi semua. Amin. Melayani
segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu yang begitu besar. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami boleh merasakan sukacita yang besar yang Engkau akan berikan kepada kami. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah ambil alih sepenuhnya supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik, ya Tuhan, baik kolektan, multimedia, khususnya Tuhan, kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, karena kami tahu kalau kami mendengarkan firman-Mu, kami bertumbuh, berbuah, berakar yang kuat, supaya kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih, sucikan tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini boleh berdiri di hadapan saudara. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Juga saudara saat ini boleh hadir, boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar bagi kita semuanya. Terlihat semuanya dalam keadaan sehat semuanya, sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ada satu kerinduan yang saudara datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bersukacita, untuk memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih pada Ibu Gembala diberikan kepercayaan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau rasakan melalui pujian ada kekuatan, melalui pujian ada kesembuhan, melalui pujian ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua. Apapun mungkin saudara dalam sekarang mungkin permasalahan apapun, kita percaya, kita datang dan kita serahkan di hadapan Tuhan. Dengan itu Tuhan akan bekerja bagi kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Semuanya semangat luar biasa ya. Dibilang semangat 45, tapi sekarang semangat 2024 ya. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian. Kita menyanyikan pujian kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita bekerja terus untuk Tuhan selagi masih siap, selagi kita diberi kesempatan, selagi kita diberi waktu. Mari pergunakan waktu itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Mari bersama kita berjuang terus.
berjuang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersehati, ya. Berarti kalau bersehati satu hati, ya. Berapa orang di sini kita mau satu hati? Untuk apa? Kita tinggikan banjir Tuhan itu sendiri, ya. Puji nama Tuhan. Masih tetap kuat berdiri? Masih. Haleluya, ya. Ya, kita nyanyikan pujian kita lagi. Sekaranglah waktunya, bekerjalah sebagai hari siang di seluruh dunia. Amin. Haleluya. Yuk kita mau yang bersukacita. Haleluya. Kita bersama-sama. Ayo bersehati. Kita masuk dalam langkah Tuhan. Jiwa yang hilang beserta dengan kuasa
sudah, ya mungkin dari rumah, mungkin saudara sudah keinginan mungkin hujan lagi. Tapi puji Tuhan, 5 menit lah ternyata ya matahari terbit lagi. Tuhan begitu baik bagi kita ya. Tapi walaupun ya hujan datang, ya tetap kita harus beribadah ya, tetap setia terus di dalam Tuhan. Teguhkan iman percayamu untuk selalu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu. Surgawi, ajarku
sukacita maupun jalan keluar. Kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menikmati hadiratnya Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari saudara, kita tetap cinta dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih.
Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma Tuhan. Biarlah kami pakai hidup kami untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan juga penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah wajah-Mu Tuhan yang menyinari kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam kami Tuhan. Kami tukar dengan damai sejahtera, dan biarlah sukacita melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau yang mengenal isi hati kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka dengan hati yang terbuka Tuhan. Biarlah Kau masuk di dalam relung hati kami Tuhan. Kami buka kehidupan kami ke dalam Kamu Tuhan. Biarlah kami keluar tidak sia-sia Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan perintah kami Tuhan. Sebentar kami juga Tuhan akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berikan kami hati dengan segala ketulusan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam Kamu Tuhan. Kita memberi. Kau tambahkan kami berkali-kali lipat Tuhan. Kau yang berjanji dalam kehidupan kami Tuhan. Kami simpan janji-Mu dalam hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang terbesar, kami semakin kecil Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam Kamu Tuhan. Engkau yang pimpin acara ini Tuhan, acara selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan semuanya. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dan ini kan pujian kita berjalan bersama Dia. Sentosa,
selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita selamat Bapak dan selamat Riki. Maaf saya sengaja bawa. Jadi kalau saya coba sengaja bawa, dan saya percaya semua apa yang Tuhan buat indah. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lince, laki yang sudah memberikan kesempatan bagi saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kepercayaan ini menjadi sukacita saya boleh ada bersama-sama di tempat ini, dan berterima kasih buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang begitu luar biasa memuji Tuhan, antusias, dan terima kasih buat worship leader kita yang membawa kita masuk lebih dalam lagi. Makasih Kak, ya, Tuhan berkati. Tadi saya asik main gitarnya tadi, saya ingat anak saya. Anak saya ada saat ini di sekolah Alkitab. Ya. Waktu lalu saya datang ke tempat ini, anak saya baru sekarang udah mau selesai. Dia katakan tadi kemarin sama saya, Pak, aku menyerah nggak Pak? Dia bilang, menyerah? Nggak apa-apa. Menyerah aja. Dia bilang, menyerah. Tadi saya ingat, ya seperti inilah musik dia. Jadi saya ingat dia tadi, saya katakan, Tuhan terima kasih ya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan lihat baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ayat ini di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, sampai ayat yang ke-9. Tetapi inti penekanan saya, saudaraku yang kekasih, di ayatnya yang kelima ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua dan sampai ayat yang ke-9. Oleh sebab itu saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Nanti ayat yang ke-9 sama-sama kita baca. Sudah dapat? Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. RT datang ke rumah kita bangkit berdiri. Apalagi firman Allah. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Dia ku nasihati dan Sintikia ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, dalam kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan, karena inilah yang Tuhan mau kita pikirkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas bahwa dalam satu kumpulan, dalam satu saya katakan saudaraku yang kekasih, katakanlah satu kelompok, tentu semua tidak bisa bersama-sama untuk hal-hal yang sejalan, tetapi semuanya itu
Paulus sudah memberikan satu nasihat perhatian khusus kepada jemaat yang ada di Filipi. Khususnya dikatakan saudara-saudara yang ada di Filipi dikatakan Audia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, hari-hari terakhir ini saudara harus menjaga hati. Amin. Karena ada hal yang besar yang kita akan hadapi, khususnya sukacita yang luar biasa. Ya, 50 tahun penggembalaan. Itu bukan waktu yang singkat. Ya, bukan waktu yang singkat. Tetapi itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengalaman, penuh dengan hal-hal yang tidak mengerti dan hal-hal yang tidak terpahami. Tuhan kerjakan. Gembala tadi berkata kepada saya, dulu dikatakan rindu, kita pernah nggak pakai lampu, ya, kita nggak pernah, kita pernah tidak pakai lampu listrik. Saya katakan, lihat tadi, jemaat dulu, jemaat sekarang sudah beda. Hamba Tuhan dulu, hamba Tuhan sekarang lain tantangannya. Kita hamba-hamba Tuhan diperhadapkan bagaimana jemaat itu untuk tetap eksis dalam Tuhan dan tetap menjadi jemaat yang militan. Ya kan? Tetap menjadi jemaat yang militan. Saya katakan, dengan handphone kita ini terlalu gampang kita untuk mencari sesuatu yang kita inginkan. Terlalu gampang. Kalau kita mau sukses di sini, kalau kita mau rusak di sini, kalau kita mau apa di sini. Tetapi saya mau tekankan Bapak Ibu. Saya katakan sama tante memang di zamannya tante seperti itu. Di zamannya sekarang, saya katakan beda lagi, tantangannya luar biasa. Tetapi semua di atas semua itu, saya katakan begini, kalau nggak salah di akhir Februari tadi saya waktu itu lagi menghadapi jemaat kami di Bandung dan harus bawa ke lokasi Harapan Indah, dan jemaat ini secara edukasi sudah tahunan sakit. Dan itu janda dan stroke ringan 2 kali. Jadi akhirnya saya sebagai gembala, saya katakan kita nggak usah perlu ke Bandung, tetapi kalau bisa saya koordinasi di Bandung, sobat sana, dan puji Tuhan saya terima mayatnya itu sebagai edukasi yang sekitar jam 4 sore diberitahukan kepada saya sekitar jam 8 tadi telepon sama saya kurang lebih jam 9. Jadi pikiran saya ke sana sini, saya cuma iya tante, karena prinsip firman Tuhan siap melayani dan siap dalam segala hal. Siap tidak melayani, siap menerima PK, dan siap tidak menerima PK. Ya benar saudara. Jadi dan saya lakukan itu semua. Saya lakukan sebagai gembala, saya lakukan dan puji Tuhan. Ya, tadi itu bersaksi terima kasih ya, terima kasih puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih, ini yang saya mau katakan. Saya angkat tema, ya. Saya angkat tema dalam ibadah kita pagi hari ini. Buatlah yang menyenangkan hati Tuhan. Berbuatlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara, mari. Dan Tuhan tidak apa-apa. Supaya saudara ada kesannya saya datang gitu, pendeta, ya pendeta rindu, supaya rindu saudara, supaya rindu saudara. Tapi hati-hati nama ini saudara. Telepon sama saya pagi-pagi, telepon, saya bilang, tante selamat
selamat tante, selamat pagi. Siapa ini? Saya rindu tante. Apa? Saya rindu tante. Apa? Saya rindu tante. Itu tante ngamuk dan kasih tahu sama om itu. Papi ini hamba Tuhan ini, papi sudah tidak rindu sama saya. Jadi harus saudara. Jadi ibu-ibu kalau terima telepon jangan ngocol. Tunggu dulu saudara. Saya rindu serega. Ya, saudara. Begitu. Paulus menasehati yaitu setiga dan supaya apa? Mereka menjaga hati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus junjung itu tinggi. Sebesar sekecil apapun itu kita junjung tinggi. Karena itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Jangan pernah menganggap pelayanan sekecil apapun itu kasih karunia. Mungkin engkau tidak berdiri di mimbar ini, mungkin engkau cuma di depan, tapi saya mau katakan bahwa itu yang dipercayakan kepada kita, kita menjunjung tinggi, dan itu dikatakan kita akan menerima upah. Amin. Menerima upah. Maka kita lihat saudara yang kasih dikatakan, saudaraku yang kekasih, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya katakan, bukan seberapa lama kita mencari orang Kristen, bukan seberapa lama kita ada di gereja, tetapi saya mau katakan, seberapa banyak kita melakukan firman. Bapak Ibu, saya katakan kepada jemaat Tuhan, untuk menjadi jemaat jangan diukur yang kelihatan. Ya, jangan diukur yang kelihatan. Apalagi tante 50 tahun pelayanan ini luar biasa. Nanti kita lihat ada fotonya Michael lagi gitu. Ya kan? Karena semua itu dalam perjalanan pelayanan tante. Saya katakan ketika undangan dikasih tahu sama saya bilang sama istri saya, "Mah, foto-foto yang lalu-lalu itu mulai saya melayani ada fotonya, Mah." Saya katakan, ya saya diterpiskan jadi gembala, ada fotonya, Mah. Saya bilang, mana. Tidak ada lagi saudara, karena kebanjiran. Melayang-layang tante. Jadi, waduh, sampai foto pernikahan pun saudara sudah tidak ada, tidak utuh lagi. Padahal itu momen. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya katakan tadi, bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi Bapak Ibu, seberapa banyak kita melakukan firman. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, coba Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ini adalah barometer anak Tuhan yang sesungguhnya. Galatia pasal yang kelima. Dapat? Saya baca di depan atau? Ya. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, saya mau katakan, inilah ukuran orang Kristen yang sesungguhnya. Barometer kita bukan yang kelihatan. Iman kita kan bukan karena melihat. Amin. Kita percaya kepada Yesus bukan karena melihat. Siapa yang sudah ketemu dengan Yesus? Paulus saja sampai matanya buta, saudara yang kekasih, melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi kita orang yang berdosa, gak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi
Ini yang Tuhan buat bagi kita, barometer kita. Mari kita sadar diri, apakah kita sudah apa yang dikatakan firman Tuhan ini? 22 dikatakan, tetapi lihat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Jangan berbicara kasih kalau saudara tidak ada action. Jangan berbicara sukacita kalau saudara selalu mengeluh. Jangan saudara berkata-kata ini dan itu, tetapi hati saudara dikatakan tidak ada damai sejahtera. Oke? Maka Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Amin. Ini yang perlu. Nggak perlu kita banyak bicara. Saya katakan saudaraku yang kekasih, kita menyampaikan firman Tuhan bukan karena kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu, bukan karena kita pasti lidah hafal firman Tuhan, tetapi Tuhan mau melihat kita. Alkitab berkata kita menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca. Amin. Amin Bapak Ibu. Maka mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada, tunjukkan action. Nggak usah berbantah-bantah apa yang dikatakan oleh Ibu Gembala. Apa? Mungkin kata dokter, aduh, tante, nggak salah tante kasih ini sama saya. Padahal ini orang suka asal bebas. Tapi cuma dia ini maunya terima tamu. Haleluya, haleluya. Kan penampilannya cakep cantik kan begitu. Tak tahu dibilang, kamu sakit hati, tersinggung. Halo, Galatia pasal yang kelima, barometer kita sebagai anak Tuhan. Amin. Galatia. Kalau ini belum bisa kita lakukan, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memampukan kita. Dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita. Karena banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu untuk apa istilah saudaraku berbuat baik karena ada motivasi. Ya. Kalau istilah kita hari-hari ini kita dengar di media cetak ada banyak berbuat baik saudaraku yang kekasih, dibilang pencitraan, biar dipuji. No. Saya mau katakan saudara, kalau engkau tulus melakukan itu, mari kita mau tanggapi itu dengan positif. Jangan pernah tanggapi negatif. Selama kita masih bisa berbuat baik, lakukanlah. Amin. Lakukan. Maka saya katakan, ya, tema kita, bagaimana kita berbuat baik di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat menjadi satu saya katakan landasan kita. Daud dalam segala persoalan hidup sebagai raja, dia senantiasa punya Mazmur 27, ya, Mazmur 27 ayatnya yang sebab ia melindungi aku dalam pondok. Ayat 40. Iya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kupingini. Apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu, saya lihat tadi Oma, saya bilang sama Oma tadi, Oma, saya mau tanya tadi, saya bilang sama Oma, Gembala, saya bilang, itu rambutnya dicat atau
asli atau natural? Asli. Sebab firman Tuhan bilang sampai putih rambutku, Oma. Luar biasa. Saya pikir tadi, cakep banget. Saya ingin seperti itu. Setiap apa ini istri saya bilang, Pak, kan dong rambut. Saya bilang, kenapa? Emangnya nggak pede menemani saya, gandeng saya. Halo ibu-ibu, apapun keberadaan suamimu, tetaplah suami. Amin. Apapun keberadaan istrimu, tetaplah istri. Jangan bilang ke rumah kamu yang berbeda. Jangan bilang apa berbeda. Kenapa? Kita mau menunjukkan kebaikan Tuhan itu bukan karena kita untuk menyombongkan diri, bukan kita untuk dikenal orang, bukan kita untuk mencari pujian, tetapi kita mau membuat itu karena apa? Firman Tuhan sebagai kedewasaan kita di hadapan Tuhan, sebagai pengenalan kita, tadi pujian kita, ya. Saya nikmati pujian itu. Tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta. Walaupun ibu kita itu udah berbeda, udah tambah timbangannya, mau tetap setia. Walaupun bapak kita itu saudaraku yang kekasih, ini saudara, saya mau katakan apa yang kita harus perbuat untuk kita melakukan yang terbaik di hari Tuhan yang sudah dekat. Kita mau berlomba-lomba melayani Tuhan. Maka Daud berkata, satu hal yang ku minta, diam di rumah Tuhan. Amin. Anaknya yang diminta apa? Dua hal yang ku minta. Oh, Daud minta satu hal, anaknya dua hal. Jangan buat aku miskin supaya aku membutuhkan Tuhan. Jangan buat saya kaya supaya aku jangan dilihat. Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu ada maksud bagi kita. Kalau engkau diberkati, berarti berkat itu bukan untukmu, tetapi Tuhan mau buat itu menjadi salur berkat. Tuhan mau buat kita menjadi salur berkat. Apalagi besok ya. Halo Bapak Ibu, jangan lupa air sudah di depan. Tapi perbuatan baik kita mungkin orang tidak tahu, orang tidak lihat, tapi lakukan itu dari hatimu. Sebab apa? Lihat dikatakan ketika kita memiliki satu kerinduan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, dia di rumah Tuhan. Saya tidak tahu berapa kita kadang-kadang sombong Bapak Ibu. Sadar nggak kita? Sombong. Bayangin, tetangga kita 5 kali sehari, saudara 2 jam udah panas pantat. Aduh, lama banget ini Pak Cereger. Tapi kita seperti sombong rohani, ya Oma ya, ya Bung ya. Dulu di kampung Harolopo, oh, nunu pang Yesus Tuhan di Tony nama, ya kan, betul tak Bung? Sekarang kita mau doa 10 hari ini setelah Paskah yang sudah di depan mata. Saya punya tim doa. Jadi doa malam. Kemuliaan kemuliaan
bisa memuji Tuhan? Mari saudara, suara-suara kita yang lantang, yang indah, persembahkan sama Tuhan. Amin. Persembahkan. Saya melayani saudara. Aduh, saudara yang menilai. Kalau kayak Michael main musik tadi, jangan saudara ada berkata begini. Dia suka-sukamu Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bersuka cita kita begini? Tapi kita dari dasar hati kita, dari kerendahan hati kita, kita memuji Tuhan dengan suka-sukanya Tuhan. Maka disitulah ada kekuatan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Engkau Adam berkata, aku ingin menikmati hidup, dikatakan diam di rumahmu seumur hidupku. Kedua, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saksikanlah kemurahan Tuhan. Jangan saudara, saya mau katakan saudara bersaksi bahwa Alkitab, saudara langsung, maaf Ibu ya, maaf Tante, maaf Om, saudara bawa Alkitab. Tapi saudara, kesaksian kita apa saudara? Kesaksian apa? Saya berapa kali masuk rumah sakit, tapi bukan saya yang sakit. Saya mendoakan orang sakit. Setiap saya doakan orang sakit, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, satu ruangan itu saya doakan. Sehingga kesaksian itu enak banget ya Bapak. Itu Ibu, kenapa? Tadi doanya kami didoakan, kami rasa. Karena saya katakan, Tuhan, Engkau yang membawa mereka di tempat ini untuk dirawat. Kami rindu Tuhan mereka pulang dari tempat ini dengan kesehatan, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati seluruh bangsal yang ada di kamar ini. Itu dikatakan kami diberikan. Kemarin malam, Bapak Ibu, semua udah masuk, bukan lagi apa, tapi sudah masuk pompa. Saudara dikatakan sama saya, Om, dia nangis, Mam, ini Muslim. Mam, saya katakan, Ibu nggak salah datang ke sini sama saya. Enggak Om, pokoknya Om doain anak saya, Saya bilang, kenapa saya doain anak Ibu? Ibu percaya nggak doa saya? Percaya doa Om. Tuhannya Om sanggup. Saudara, apa yang saya minta? Tuhan kuatkan ibu ini di dalam keputusan yang Engkau mau berikan kepada ibu ini. Anaknya yang saat ini di rumah sakit, Tuhan, Engkau tahu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus. Kemarin dulu, terima kasih Om, anakku sudah dipanggil Tuhan. Terima kasih Om, anakku sudah dipanggil Tuhan. Artinya, kita doakan bukan kehendak kita kehendaki. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasih, ingat, kematian itu bukan harus sakit. No. Kematian itu bukan harus kuat. Tidak. Kematian itu adalah hak Tuhan. Hak prerogatif dari Tuhan. Maka selagi kita masih sehat, kuat, dikasih umur yang panjang, puji Tuhan, kita doakan tante, ibu gembala, jangan sampai saudara yang dikasih. Kita doa. Kenapa? Kematian itu adalah hak Tuhan. Maka kenapa dalam berkata, satu hal yang kuminta, diam di rumah Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu saksikan perbuatan Tuhan? Jangan cuma berkata, Allah itu baik, sungguh baik banget. Gimana kebaikan Tuhan? Dan saya katakan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kita harus diberkati. No, berkat itu sudah Tuhan atur. Jadi kalau saudara datang beribadah di tempat ini hanya mencari berkat, salah. Senangkan dulu Tuhan, maka engkau diberkati. Senangkan dulu Tuhan,
Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Kalau kita mau datang percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan untuk cari berkat, salah. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita sudah ditebus Tuhan, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Itu menjadi kewajiban mutlak kita. Karena apa? Dan tujuan kita apa itu? Dikatakan semua yang kumiliki. Bisa kita balas? Bisa kita balas apa yang sudah Tuhan beri bagi kita? Kita bisa kita balas? Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana kita mau berbuat baik menyenangkan hati. Perbuatan baik kita biarlah memuliakan Tuhan. Amin. Dikatakan saudara, ya, menikmati baiknya. Orang kalau menikmati, saudara yang kekasih, orang kalau menikmati bisa lupa diri. Dia pakai kasur, padahal mertuanya ada di rumah. Lupa mertua galak ini menikmati kasur. Tapi kita menikmati Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya, sekarang bayangin, karena sudah saya katakan terlalu ini handphone gaya tariknya luar biasa, tinggi sekali saudara. Ya, suami minta kopi, ya bang, tapi nggak kelihatan. Istri bilang, Pak, bagaimana ini listrik Pak? Ini listrik kita udah mau jatuh tempo Pak. Iya Pak, tapi nggak ada tindakan. Ini gara-gara ini juga. Belajar. Iya mas, bentar lagi mas. Kita suruh anak kita belajar. Saya, saudara di sekolah anak saya paling botot itu kelas 3 SMA sekarang. Bil, sama guru kelasnya. Pak, saya dipanggil ke sekolah. Pak, apa? Satu kelas ini Pak, saya panggil orang tua Pak, supaya kita sepakat Pak untuk membuat anak kita disiplin untuk handphone. Oke, saya katakan, Pak, sebelum ngomong itu saya sudah disiplinkan anak saya. Jadi saya katakan, jangan karena ada saya supaya handphone ditaruh. Kan di meja saya ada di kamar tuh. Jadi setiap malam handphone itu, semua handphone kita taruh situ. Jadi saudara yang kasih, kita tidak ada. Saya marah anak saya kalau ada, Pak, kasih kunci. Saya marah sama anak saya. Dan kami, saudara bis, semua bisa lihat handphone saya. Gak ada yang tersembunyi. Sekarang Bapak Ibu sudah bilang, tapi sekarang ngerjain PR Pak sampai jam 11. Padahal kita deal di sekolah, di depan gurunya, anak di belakang deal jam 10 terakhir, jam 11 masuk ngerjain PR. Mau marah kita? Ini yang Tuhan mau bagi kita. Saya katakan, saya berikan kepengertian bagi anak saya. Nah, itu handphone yang Papa kasih, pergunakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Kalau engkau kerjain PR secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Dan efek dari ini, handphone kita saudara kasih luar biasa. Di samping radiasi, anak jadi tidak terkendali. Sadar nggak kita, anak kita dikendalikan? Maka saya katakan tadi, nah, ambil dulu itu, iya. Bayangin saudara, kalau kita panggil anak kita seringkali dijawab enggak. Ketika kita mulai nada kita, nah, mulai dia apa? Tapi iya nggak nol-nol. Anak saya namanya Fania. Saya bilang, Fania, saya suka panggil Cici, buat kopi papa ya. Karena saya mengajar anak saya supaya besok dia punya laki, punya suami, punya keluarga, bisa melayani suaminya. Itu. Jadi istri saya sudah dia tahu saya suka kopi, dia tahu langsung buat kopi. Tapi saya bilang, anak saya suruh melatih. Besok kamu jadi istri orang. Ini masak air aja nggak bisa, kering. Masak air, kenapa? Heboh terus. Yang masak air sampai kering. Ini kalau ke saya, ibu gas berapa sekarang? Ya puji Tuhan lah ibu.
saya handphonenya saudara, handphone di sini kadang-kadang mabuk handphonenya. Kenapa? Dia ngajar. Jadi anak saya itu ngajar sambil kuliah, ngajar saudara les matematika. Dia matematika saudara yang kasih. Jadi dia les. Ada beberapa anaknya sampai saya katakan, udah berhenti. Pak, ini jam les Pak. Karena saya datang di depan handphone, saya berdiri, balik lagi di depan handphone. Dia ngajar. Tapi saudara dia tahu saudara, ambil hati saya. Dia sudah dapat saudaraku transferannya. Pak, mau makan apa? Pak, mau makan apa? Saya bilang mau makan apa? Enggak. Udah lama. Jadi anak-anak harus bisa timbal balik, Bapak Ibu. Jangan saudara terus diperhatiin. Papa udah usah sampai ubah dan diperhatiin. Saya ajar anak saya seperti itu. Kenapa? Ini berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik menyenangkan hati Tuhan? Bukankah Tuhan itu seperti orang tua yang kita lihat? Itu sebabnya saudaraku yang dikasih. Yang kedua, yang berikut dikatakan menikmati. Jadi menikmati saudara, kita harus menikmati. Kita tanggal tadi 50 tanggal 24 kita harus menikmati. Saya nggak tahu. Ya, kalau saya datang, saya menikmati. Ya, menikmati. Aduh, saya baru tahu pengalaman saya ini. Beginilah apa Tuhan meraih apa yang dimimpikan. Menikmati. Bicara menikmati banyak hal. Tapi saya mau katakan saudara, definisi menikmati itu saudara adalah maka dikatakan bersukacitalah senang. Jadi kalau istri masak tempe sedikit hitam, bukan gosong, hitam, sedikit hitam, mak enak banget tempenya mah sampai nggak masuk. Puji dulu, jangan bilang enak gosong banget. Puji dulu, mak enak banget tempenya mah cuma. Itu. Kenapa? Berbuat baik, lakukanlah menyenangkan suami, melakukan menyenangkan istri, melakukan senangkan orang tua. Halo, buatlah yang baik. Ya, saya katakan jemaat kami kebetulan Chinese, saya katakan budaya kita, budaya Chinese sama orang Sumatera itu beda-beda tipis. Selalu menghormati orang tua. Kedua, anak laki-laki itu sebagai pembawa marga. Sama toh? Makanya dibilang sama saya, anaknya dikasih marga loh. Ya bapaknya ada marganya. Marga bapaknya Siregar, ya anaknya Siregar toh. Saya bilang, demikian orang Chinese. Istri saya Senyawi. Kemarin di rapat keluarga. Kenapa dapat tambah jam? Jam Wijaya. Kenapa? Istri saya bilang begini. Karena papa dulu pernah tinggal di tantenya papa sehingga dia pakai jam. Jadi dia terlahir pakai jam terus. Siapa ini jam ini? Nabi ngerti. Jam oksi. Maaf, almarhum orang abu mertua saya tuh. Gak apa-apa kan panggil nama kan. Makanya saudara orang Batak gengsi banget saudara. Ya. Apalah arti sebuah nama? Masa namanya? Tapi saudara kalau tata krama orang Batak luar biasa. Opung ini udah ada namanya, tapi pakai opung. Opung nisi. Nah, itu saudara. Jadi pakai namanya Sitiur. Ada nama Sitiur sini? Itu Batak banget. Ya kan? Arti tiur itu saudara apa? Ini pilih terang, terus terang. Itu tiur. Jadi jago orang Batak itu pakai nama tiur. Pilih terang, terus terang. Ya. Tambah lagi tiur dalam bulan. Bapak Ibu
berkat? Mau jadi berkat? Saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 30. Ya, Kisah Para Rasul pasal 30. Lihat. Kita lupa-lupa. Kisah Rasul, kayaknya saya lebih cepat dibukanya daripada pasal yang ke-10. Iya, ternyata belum dapat di sana, saya sudah dapat di sini. Iya. Di Kesaria ada seorang yang bernama apa? Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Semua pengorbananmu di 50 tahun Allah mendengar. Pengorbanan saudara besar kecil itu Tuhan perhitungkan dan Tuhan ingat. Bayangkan jam 3 itu enaknya apa? Halo Bapak Ibu, tidur alias ngorok, tapi malaikat Tuhan datang. Bayangkan saudara, Cornelius sebagai dikatakan pasukan Italia, dia adalah komandan, dia punya jabatan, tetapi apa? Dia tahu untuk melakukan berbuat baik. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca di ayat berikutnya, saudara nggak pernah diomongin. Halo, nggak pernah diomongin, tapi Tuhan, malaikat Tuhan masuk dan mengingat kita. Ya, kita tahu nggak? Ayam kalau bertelur berapa? Berapa ayam bertelur? Benar? Seiji. Tapi, dia beritain semua. Supaya apa? Udah bertelur dia. Udah bertelur dia. Semua tahu. Padahal telurnya tahu penyu? Tahu penyu? Penyu hidupnya itu bisa saya katakan adalah pipi. Ya, bisa hidup darat, bisa hidup laut. Penyu, Bapak Ibu, bayangin. Ya, aku di laut. Setelah waktunya untuk bertelur, dia bertelur. Korek di pantai, korek. Tahu berapa penyu kali bertelur? Di atas survei menyelidiki di atas 50 kali bertelur. Tapi jalan ke laut. Jadi bilang, apa yang engkau perbuat? Perbuat selagi ada waktu. Amin. Ini tanggal 24 hari Minggu belum lewat. Saya katakan kewajibannya saya layan, saya katakan hormati orang tuamu selagi dia hidup. Sama. Saudara saya waktu sekolah STM
Di belakang sekolah saya itu saudara kuburan Chinese. Jadi kalau kami cabut, aduh jangan tiru ya, jangan tiru. Halo anak-anak, laki-lakinya di gini, penggerapan firman Tuhan. Ya Alkitab berkata 7 perempuan 1 laki-laki. Masuk surga itu, bayangkan saudara. Saya lihat laki-lakinya, ya puji Tuhan. Kalau kami sekolah, saudara kami cabut, saudara ada. Oh, masa didoain nih? Karena saya nggak tahu firman, saya tarik saudara, saya ambil sono. Kami makan, kami bilang udah dimakan. Udah dimakan. Waktu hiduplah hormati. Somarlah. Ngerti? Nggak ada artinya kalau orang tua itu sudah tidak ada. Engkau buat, engkau taruh saudaraku yang kekasih dengan apa yang bisa hari ini saatnya. Jadi kalau masih ada orang tua kita, mari hormati. Amin. Amin. Istri saya juga kemarin saya bilang, kan mertua saya meninggal umur 73, mama saya sekarang udah 76. Istri saya bilang, Pak, sebelum mama ini dipanggil Tuhan, emangnya kamu mau dipanggil Tuhan? Udah sakit mama, Pak, katanya doain. Jadi ini saudara pembantu yang tangan mertua merasa salah ya. Oh, mantunya cuma kangen sama mertuanya, kurang aja. Gak ada. Ini saya setiap sakit saya tumpang tangan. Tuhan berkuasa dalam Yesus. Sembuh. Makanya kalau ada apa-apa, mandi minum. Berbuatlah baik selagi bisa, sebab Tuhan sudah dekat. Amin. Saya katakan kita sombong, saudaraku yang kekasih. Padahal 2 jam kita ibadah, tapi sudah geser-geser. Hari Kamis ada ibadah, tak? Tidak ada. Hari Rabu, hari Jumat, wanita, hari Sabtu. Tetaplah kita 5 kali sehari, apalagi musim puasa. Kita seperti udah rohani banget. Padahal Tuhan mau perbuatan ihsanmu kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Maka Cornelius saudara lihat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut akan dia berkata, ada apa Tuhan? Orang yang tahu berbuat sekarang dia lupa. Jadi jangan saudara berbuat karena motivasi. Halo. Saudara jangan berbuat karena motivasi, tetapi berbuatlah karena cintamu kepada Tuhan. Lakukanlah karena engkau anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka perbuatanmu diingat. Amin. Jadi jangan bilang, oh saya sudah buat begini, oh apa lagi? Kita pujian, aduh, jangan sampai kita gila pujian. Kembalikan kalau engkau dipuji Tuhan, kembalikan pujian disebut Tuhan. Amin. Kenapa? Ini yang Tuhan mau bagi kita. Saya akhiri dan saya ambil intisari yang saya sampaikan, yaitu saudara, berbuatlah baik selagi kita bisa. Berbuatlah baik selagi kita bisa. Maka semua perbaikanmu, perbuatan baikmu diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Mungkin panitia atau ibu gembala salah tulis. Tante, itu panitia berbecus tante. Aku kan kasih ini, tapi ditulisnya segini. Jangan-jangan dia nyatu. Jangan Bapak Ibu. Apa yang kau sudah buat, Cornelius, dia ingat lagi itu. Tapi malaikat itu ingat dia. Mana yang penting? Diingat panitia atau diingat malaikat Tuhan? Halo? Mana lebih penting, diingat Tuhan atau malaikat Tuhan? Bayangkan kalau datang ke rumah kita.
saya sudah tahu. Maka di ayat selanjutnya dikatakan dari Filipi pasal yang keempat tadi, saudara, kalau namamu mau dicatat. Kalau namamu mau dicatat, kalau panitia salah catat tidak jadi masalah. Karena kita mau lakukan itu karena kita anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Kita mau belajar berbuat yang terbaik. Amin. Jangan sampai kalau mungkin ibu kembali. Mari kita pandang firman Allah. Maka apa saudaraku yang kekasih? Saya tutup ayat ini, saudara. Lihat dalam ayatnya, saudaraku yang kekasih. Lihat ayat ke-7 dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 tadi. Setelah malaikat itu berbicara kepadanya, ia meninggalkan dia. Dipanggilnya 2 orang yang hambanya serta seorang prajurit yang dikatakan yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka, Ibu, jangan saudara bilang begini, sudah selesai nanti pesta kita 50 tahun perkembangan, ya sudahlah. No, Cornelius masih ada tugasnya. Mau ke Yope, ngapain? Lalu berkata, menyaksikan perbuatan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita terus maju dalam Tuhan. Apa yang kau lakukan, lakukanlah itu karena firman Tuhan. Amin. Mari kita melakukan itu karena kita mencintai Tuhan, karena Tuhan baik. Dan saya yakin percaya kebaikan Tuhan tidak berkesudahan. Kita sama-sama bangkit berdiri, berkata, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Allah yang kuasa, amin. Yang menjadikan ajaib dan perkasa. Yang diperbuatnya di hadapan
yang terbaik. Lakukan yang terbaik kalau engkau mau melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Katakan, angkat tanganmu. Kita berkata sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lihatlah Tuhan penyerahan kami. Kami menyukuri hidup kami. Kami menyukuri keberadaan kami. Kami menyukuri apa yang kami punya. Semua dari Tuhan. Haleluya. Katakan lebih sungguh lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Imani, engkau diingat Tuhan, engkau mau diingat Tuhan. Haleluya, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sebab Tuhan baik. Katakan dengan iman dan terima kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Lihat Tuhan berkata, engkau dalam Kristus, engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu atas seluruh sidang kita. Terima kasih Bapa, langsung kami imani dan kami terima jamaah Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan-Mu. Engkau Allah jawabannya. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Jadi kekuatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Berikan pujian kita, baik berlindung terus dalam cintanya. Amin. Baik berlindung terus
kasih kepada Bapak Pendeta Rindu. Kita rindu selalu ya. Bapak Pendeta Rindu Siregar atas pemberitaan firman Tuhan kepada kami seluruh jemaat GPD Gria 50. Semakin hari semakin semangat, semakin bertambah jiwa di sana, diberkati keluarganya dan diberkati pelayanan di sana, semakin hari semakin ya selalu bekerja di dalam Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan lagi ya. Tanggal 24 berarti jadi tidak ada ibadah di sini paginya, tapi kita alihkan ya di gedung Papandayan Balirum ya. Kita akan merayakan ulang tahun ya, pelayanan 50 tahun ya. Jadi jangan lupa, jangan nanti pagi datang lagi sini ya, tapi langsung jam 4 sudah ada di gedung ya. Dan yang puji dan penyembahan kita sampai akhir. Kalau sampai saat detik ini Engkau sudah tolong kami, dan kami yakin percaya sampai kami menutup mata, penyertaan-Mu selalu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Engkau sudah pimpin ibadah kami saat pagi hari ini, siang ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, seluruh program-program pekerjaan-Mu yang ada, kami berdoa Tuhan kiranya menolong dan memberkati, khususnya rencana ibadah ucapan syukur 50 tahun GPDI yaitu Gria 50. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah bawa di tahun ini. Sebabnya Tuhan kami berdoa kepada-Mu, Engkau memberkati acara ini. Biarlah di hari ini Tuhan, di hari yang berbahagia, di 50 tahun Engkau sudah tolong pelayanan di tempat ini. Kami berdoa Engkau Tuhan nyatakan lebih lagi kuasa pemurapan rohis bekerja di tempat ini, khususnya Tuhan bagi setiap panitia yang ada. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, berikan mereka kerjasama yang baik, bahkan satukan hati dan visi mereka untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, mulai dari Tuhan pelayan altar, kami berdoa Tuhan urapi mereka semua dan pakai mereka menjadi alat-Mu dan saluran berkat, mulai dari worship leader maupun singer maupun pemain musik. Tuhan kami berdoa Tuhan tolong semua, bahkan kami semua, khususnya Tuhan anak-anak-Mu, Engkau bagari kami dengan malaikat berpasukan sehingga penyakit tidak akan mampu untuk menembus setiap sendi-sendi kehidupan kami, karena Allah Roh Kudus Engkau ada bersama kami dan Engkau menjaga kami, melindungi kami dari segala sakit penyakit. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa
diberkati kami semua dan ditolong. Dan biarlah Tuhan kami juga serahkan seluruh acara biar boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan Engkau memberkati baik cuaca yang ada. Tuhan, kalau kami boleh melihat hari-hari ini cuaca ekstrim terjadi, kami percaya di acara kami hari Minggu depan itu menjadi acara yang diberkati Tuhan. Itu menjadi acara yang mendatangkan keajaiban Tuhan. Dan semua kami yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, diberkati, ditolong dan dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Berilah Tuhan cuaca yang terbaik, karena kami tahu segala sesuatunya bersumber dari Tuhan dan segala sesuatunya baik adanya. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau Tuhan memberkati kami semua. Diberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, seluruh program yang ada, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa, baik sebagai kepala keluarga, sebagai imam di tengah rumah tangga, Engkau berkati. Baik sebagai pencari nafkah, Engkau berkati Tuhan. Biarlah menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan, suami-suami yang bertanggung jawab, suami-suami yang hidup benar di mata Tuhan. Engkau memberkati istri-istri yang ada, Engkau memberkati menjadi istri yang menjadi permata dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami, khususnya anak-anak kami yang ada di tingkat SMA. Kalau bulan-bulan ini bahkan minggu ini Tuhan, mereka akan ujian menyelesaikan tingkat SMA mereka. Kami berdoa kepada Engkau sumber hikmat, sumber pengetahuan. Setiap anak-anak kami yang menghadapi ujian minggu-minggu ini, bahkan bulan ini, kami berdoa, beri mereka kemampuan sehingga mereka dapat nilai yang baik. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tolong anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Baik Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau pulihkan dan sehatkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah, Tuhan tolong dan buka jalan dalam nama Yesus. Engkau memberkati seluruh mata pencaharian usaha sidang jemaat-Mu, apapun bidang-bidang yang mereka bidangi. Tuhan Engkau memberkati, baik sebagai pegawai negeri swasta, karyawan-karyawati, berdagang, berjualan, supir kondektur, bahkan di luar negeri, dalam negeri, baik Tuhan dimanapun mereka dan apapun usaha yang mereka jalani, kami berdoa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati setiap pelayanan umat-umat-Mu Tuhan, baik pelayanan kasih mereka, korban-korban tantangan mereka, ucapan syukur, janji iman, perpuluhan buah sulung nasar, semua mereka melakukan itu karena mereka taat kepada firman-Mu dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, Engkau kembalikan seturut dengan janji-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu. Sebentar umat-Mu pulang serta perjalanan mereka, bahkan latihan sebentar, Tuhan berkati. Bahkan kami akan berpisah, Tuhan sertai, baik berkendaraan, berjalan kaki, jauh dekat, Engkau memelihara, menjaga kami sepanjang minggu ini. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Kami bisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkanlah imanmu. Mari kita terima berkat yang besar dari Allah Bapa. Sukacita dan damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, kesehatan, kesembuhan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terima berkatmu. Tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, kesan dan pesan dari jemaat GPD Gria 50 begitu luar biasa. Sambutan dari jemaat Tuhan, khususnya Ibu Gembala dan jemaat Tuhan yang begitu bersatu dan semangat terus dalam Kristus, dan setiap jerih payah dan jerih lelah melayani Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Saya percaya kalau jemaat yang ada di GPD Gria 50 semakin bersatu dan semakin lebih lagi, pasti berkat-berkat Tuhan luar biasa. Karena Allah yang kita sembah tidak pernah menunda janjinya. Selamat bagi jemaat Tuhan, yaitu GPDI Gria 50. Tuhan kiranya memberkati. Maju terus, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin.